Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Kita kembali di program Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang disiarkan bersama dengan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini di hari Rabu ya 14 Oktober 2020 kita akan awali dengan mengupdate kabar dari Sidoarjo. Kali ini kita bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Sekolah tatap muka di Sidoarjo akan digelar saat status zona kuning. Selengkapnya bersama Karina. Silakan Karin. Iya, baik. Terima kasih Tika dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berencana akan membuka sekolah tatap muka jika penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah masuk ke dalam zona kuning. Meski begitu, pembukaan akan dilakukan secara bertahap. Budiono, PJ Bupati Sidoarjo, mengatakan pembukaan sekolah tatap muka pada zona kuning merupakan bagian dari pendidikan karakter kepada siswa. Adapun pendidikan karakter yang dimaksud adalah terkait nilai-nilai untuk mematuhi protokol kesehatan. Nantinya sebanyak 20% murid akan dipersilahkan masuk sekolah secara bergantian dan diberi edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan. Supaya para siswa tidak hanya mengetahui secara teori saja mengenai protokol kesehatan, tapi juga mempraktikannya secara langsung. Budiono juga menyarankan apabila jika ada murid yang tetap melanggar protokol kesehatan akan diberikan nilai jelek. Meski begitu, Budiono menambahkan rencana membuka sekolah tatap muka harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan terlebih dahulu, sebab pihak pemerintah kabupaten tidak bisa memutuskannya secara sendiri. Saat ini, Kabupaten Sidoarjo masih berstatus zona orange dalam penyebaran COVID-19. Untuk itu, pemerintah setempat menargetkan bisa turun ke zona kuning dalam 2 pekan ke depan dan segera bisa membuka kembali sekolah tatap muka. Demikian, saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Dika. Ya, baik, terima kasih Karin dan terima kasih Karin dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Hera Rosita dari Ralita FM Pamekasan. Antisipasi penularan COVID-19, rapid test massal dilakukan kepada seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Pamekasan. Selengkapnya kita simak laporan dari Hera Rosita. Hera, silakan. Ya, terima kasih Tika dan sahabat Jawa Timur. Rapid test massal yang dilakukan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Pamekasan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Dinkes dilakukan untuk antisipasi mencegah penularan penyebaran COVID-19. Husairi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Pamekasan mengatakan, sudah tugas dan kewajiban para anggota untuk memberikan himbauan, menertibkan dan berinteraksi dengan masyarakat secara langsung pada tempat-tempat yang memang sering menyebabkan kerumunan orang-orang, khususnya tempat yang sering dikunjungi masyarakat dan masih sering melanggar protokol kesehatan. Oleh sebab itu, dilakukan rapid test massal kepada seluruh anggota Satpol PP sebanyak 262 total anggota keseluruhan. 216 anggota yang masih honorer dan 46 anggota yang telah PNS. Hal ini dilakukan untuk memastikan dan mengetahui apakah ada yang reaktif. Kemudian jika nantinya memang ada, akan dikonsultasikan dengan Dinkes Pamekasan terkait isolasi anggota selama 14 hari dan kelanjutannya ketika akan dilakukan tes swab. Husairi menambahkan, ada sebanyak 10 petugas rapid test yang ditugaskan oleh Dinkes Pamekasan. Ia berharap mudah-mudahan tidak ada anggota yang reaktif dalam rapid test yang dilakukan saat ini. Semoga semua anggota Satpol PP Pamekasan dapat terjaga kesehatannya, kebugarannya, dan juga imun tubuhnya. Demikian Hera Rosita mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Tika. Ya, terima kasih Hera dan sahabat Jawa Timur. Kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Kali ini mengabarkan bahwa satu tambahan konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama dengan Kiki. Silakan Kiki.
Sahabat Jatim News Today, COVID-19 masih mengintai, namun penambahan kasus cukup dapat dikendalikan di Kota Madiun. Hanya ada 1 tambahan kasus baru dalam 2 hari terakhir. Sebaliknya, terdapat 8 kasus sembuh dalam waktu yang sama. Tambahan kasus ini datang dari warga Kelurahan Kejuron. Kasus nomor 143 berinisial SSU 13 tahun, berjenis kelamin perempuan. Sempat mengeluh demam dan sakit tenggorokan serta berobat di salah satu dokter spesialis awal bulan ini. Dokter lantas menyarankan rapid test di salah satu rumah sakit dengan hasil reaktif. Swab test pun dilakukan dan SSU terkonfirmasi positif COVID-19. Hasil penelusuran, SSU baru saja pulang dari tempatnya bersekolah di Kediri kurang dari sebulan yang lalu. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun berdasarkan data menjadi 143 orang dengan 127 diantaranya sembuh. 9 lainnya masih dalam perawatan dan 7 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, Kiki, terima kasih untuk laporannya. Dan sahabat Jawa Timur, kita kali ini akan bergabung juga bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Pendaftaran bantuan langsung tunai bagi pelaku UMKM gelombang kedua di Bojonegoro dibuka. Iwan, silakan. Ya, sahabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bojonegoro kembali membuka pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT kepada pelaku UMKM usaha mikro kecil menengah. Program BLT UMKM ini diperpanjang pendaftaran gelombang kedua dibuka mulai Selasa kemarin sampai akhir November 2020. Kepala Bidang Bina Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, Ruli Judi Hernani menuturkan, untuk gelombang kedua sendiri tidak ada pembatasan kuota bagi pendaftar bantuan BLT UMKM. Untuk gelombang pertama, sudah banyak pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan BLT UMKM. Dari 583 pelaku UMKM yang diajukan, ada sebanyak 407 UMKM yang mendapatkannya. Sedangkan untuk gelombang kedua sendiri, tidak ada pembatasan kuota bagi pendaftar bantuan BLT UMKM. Sementara update sebaran COVID-19 ada tambahan 2 pasien yang dinyatakan sembuh, mereka dari Kecamatan Burno 1 orang dan Kecamatan Padangan 1 orang. Selain itu juga ada penambahan baru 4 orang, mereka berasal dari Kecamatan Balen 1 orang, Kecamatan Sugiwaras 1 orang, Kecamatan Sumberjo 1 orang, dan Kecamatan Padangan 1 orang. Sehingga kasus konfirmasi positif 41 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Iwan. Dan sahabat, kita juga akan bergabung bersama Fikra Hardian dari Mahardika FM Kota Blitar. Zona kuning COVID-19, tim Satgas COVID-19 Kota Blitar masih akan lakukan rapat terkait usulan aturan pembelajaran tatap muka Dinas Pendidikan Kota Blitar. Selengkapnya bersama Afik, silakan Afik. Perkembangan COVID-19 di Kota Blitar hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Sesuai dengan data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, angka kesembuhan terus mengalami kenaikan. Dari seluruh total jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 168 orang, sebanyak 157 telah dinyatakan sembuh. Tentu data ini mampu mengantarkan Kota Blitar berada di zona kuning COVID-19. Bahkan jika dilihat dari data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kota Blitar saat ini berada di urutan 35 dari total 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Artinya Kota Blitar saat ini berada di urutan nomor 4 dari bawah, yang berarti penyebaran COVID-19 sedang. Sesuai dengan hasil kumulatif case recovery rate, angka kesembuhan Kota Blitar mencapai 93,45%. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, Senin 12 Oktober 2020. Ya mudah-mudahan, ya pokoknya nggak 34, nggak 32, nggak 33, 31. Ya tetap protokol kesehatan ya, patuhi dengan disiplin tinggi, dengan utuh, tidak dikorting ya, setiap hari, setiap waktu, selama mungkin, terus menerus, sambil berekonomi dengan berprotokol kesehatan. Dampingkan, jangan dikalahkan salah satu. Meski saat ini berada di zona kuning, Mukhlis terus mengimbau agar warga Kota Blitar menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran, terlebih menuju Kota Blitar zona hijau kembali. Afik Rardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya dan terakhir kita akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Kantongi izin dari Satgas COVID-19, Pemkab Blitar izinkan 16 destinasi wisata beroperasi kembali. Selengkapnya bersama Risma, silakan.
setelah diterjang badai COVID mengakibatkan dampak yang luar biasa termasuk sektor pariwisata di Kabupaten Blitar. Waktu itu seluruh tujuan wisata di wilayah Kabupaten Blitar ditutup sementara oleh pemerintah daerah untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah mengumumkan agar sektor pariwisata di setiap daerah bisa dibuka kembali. Tetapi dengan catatan, pihak pengelola wisata harus mendapatkan izin rekomendasi buka dari tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona di masing-masing wilayah. Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso mengatakan, berdasarkan laporan masuk, sementara waktu masih ada 16 destinasi wisata, baik buatan atau alam yang sudah mendapat izin resmi dari Satgas COVID-19 maupun pemerintah daerah. Selain destinasi wisata buatan dan alam yang beroperasi, Pemkab juga membuka kembali wisata situs dan candi di wilayah Kabupaten Blitar. Pembukaan ini mengacu pada surat resmi dari Balai Pelestari Cagar Budaya Trowulan Mojokerto beberapa waktu yang lalu. Suhendro berharap bagi siapapun yang bersambang ke wisata buatan, alam, situs, dan candi di Kabupaten Blitar diminta untuk patuh dan disiplin mengenakan masker dengan baik dan benar, menjaga jarak serta membawa hand sanitizer. Tujuannya agar semua aman dari penyebaran virus corona. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma, dan informasi dari Risma Erina, Persada FM Kabupaten Blitar. Sebagai info terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda di program Jatim News Today, Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan RGR FM Tulungagung. Dan Anda bisa ikuti sahabat untuk program Jatim News Today selanjutnya setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Dan siang ini saya Tika Amsar harus pamit dulu undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.